Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu sekalian. Kita kali ini mencoba membahas hal-hal yang sudah pernah kita bahas bersama. Saya kembali mereviewnya supaya dimana akan ada hasil yang nanti yang akan kita dapatkan bersama, yaitu terciptanya atau terbentuknya sebuah model yang akan kita laksanakan di sekolah dan madrasah Bapak Ibu, yang dikenal dengan model sekolah sehat berstratifikasi UKS. Baik, hal yang pertama, Bapak Ibu bekerja sama dulu atau melakukan koordinasi yang intens antara puskesmas, kepala puskesmas, pengelola program dan sekolah, ya, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau guru UKS yang ditunjuk, yang sebagai penyambung lidah antara sekolah dan puskesmas atau puskesmas dengan sekolah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah deklarasi bersama yang dikenal dengan nota kesepahaman atau dikenal lagi dengan MOU. Nah, di mana sekolah, madrasah bersama puskesmas melakukan kerjasama atau MOU terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan yang nanti akan diberikan di sekolah, ya. Kenapa kita harus ada MOU? Supaya kita punya tanggung jawab, ya, punya tugas yang jelas, punya tanggung jawab, tidak saling mencari oh ini bukan tugas saya atau ini bukan pekerjaan saya dan lain sebagainya. Jadi puskesmas sebagai pembina di wilayah melakukan MOU dengan sekolah-sekolah atau madrasah yang dibinanya. Nah, itu ya. Jadi dibuat satu kerangka pemikiran bersama, yaitu yang namanya MOU antara sekolah, madrasah dan puskesmas pembinanya. Nah, di dalam MOU itu benar-benar kita menulis isi hati kita masing-masing, atau yang dikatakan dengan pekerjaan kita masing-masing. Apa yang mau disampaikan oleh puskesmas, ya? Apakah penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelayanan kesehatan remaja, pemberian TTD, penyuluhan gizi, penyuluhan nabza, penyuluhan konselor sebaya dan lain sebagainya. Itu ditata dengan baik. Mungkin selama ini kita sudah melaksanakan, tetapi administrasinya belum kita benahi dengan baik. Nah, makanya di sebuah MOU bersama, ya, kita dapat saling bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Bagi puskesmas bahwa program-program yang disampaikan di sekolah terjadwal dengan baik, ya. Di sekolah juga sudah terjadwal, jadi antara puskesmas dan sekolah sudah terjadwal dengan baik, sehingga tidak ada lagi misalnya pada saat kita mau melakukan sebuah kegiatan bilang sekolah, wah kami nggak ada waktu ini, ya, anak-anak udah sibuk ini, sibuk itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian puskesmas juga sama, pada saat sekolah punya waktu, waduh kami harus mengerjakan ini, kami harus mengerjakan itu. Jadi tidak ada sinkronisasi yang baik antara puskesmas dengan sekolah. Siapa yang dirugikan? Peserta didik, Bapak Ibu. Peserta didik kita tidak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, bahwa mereka harus mendapat pelayanan kesehatan yang setara, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya itu dibuatlah MOU bersama. Setelah kita punya MOU, mari duduk bersama lagi untuk membicarakan rencana pembelajaran pendidikan di kesehatan di masing-masing sekolah atau madrasah di wilayah puskesmas, ya. Jadi ada MOU, kemudian ada perencanaan pendidikan kesehatan yang dilakukan bersama antara sekolah dan puskesmas, ya. Apa yang dilakukan, penjadwalannya bagaimana, apa yang masuk ke daftar pelajaran, apa yang tidak masuk ke dalam daftar pelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus sama-sama duduk bersama antara pihak puskesmas dan pihak sekolah. Bicarakan ini sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi
miss di kemudian hari. Karena kalau kita sudah bentuk, itu 1 semester sudah harus kita laksanakan, ya. Nah, perencanaan pendidikan ini dapat kita lihat nanti, ya, di daftar pelajaran, ya, di daftar pelajaran. Jadi perencanaan pendidikan ini bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang relevan, ya. Sebagai satu contoh, pelayanan kesehatan dimasukkan ke mata pelajaran apa? Misalnya biologi, ya. Mungkin dari 16 kali pertemuan biologi ada 3 atau 4 kali pertemuan yang membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Itu salah satu contoh. Kemudian penjas kes, ya. Jadi dibuatlah sedemikian rupa mana yang bisa dimasukkan ke dalam intrakurikuler, mana yang bisa dimasukkan ke kokurikuler atau pada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ya, itu tergambar di mata-mata pelajaran, di daftar pelajaran, ya, yang dilakukan setiap hari. Nah, kemudian apalagi indikator kita untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada, yaitu di kalender akademik sekolah madrasah, Bapak Ibu. Jadi di sekolah dan madrasah itu sudah tergambar semuanya. Penjaringan kesehatan kapan dilaksanakan, pemisahan berkala kapan dilaksanakan, pemberian TTD kapan dilaksanakan, dan lain sebagainya. Itu terjadwal dengan baik sehingga sekolah dan puskesmas ini harus benar-benar bertanggung jawab atas jadwal yang sudah dibuat bersama, ya. Jadi sudah nggak ada urusan lagi bahwa sekolah harus menjadwal. Nah, Bapak Ibu di puskesmas ini harus mengalah tentang penjadwalan, karena sekolah harus bisa melakukan penjadwalannya, karena ini akan ketat dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita di puskesmas mengikuti, ya, apa yang menjadi jadwal dari sekolah. Ya, kita harus sedikit mengalah. Karena apa? Karena demi pelayanan kesehatan peserta didik kita nanti. Nah, begitu. Nah, itu utamanya, ya. Sekolah harus melakukan rembukan, ya. Di sana harus ada berbagai macam mata pelajaran yang relevan yang harus kita masukkan trias UKS-nya, ya. Jadi itu disebut dengan trias UKS di dalam terimplementasi ke dalam KBM. Ya, itu yang paling penting, ya, bagi sekolah itu yang paling penting. Kenapa ini benar-benar menjadi suatu hal yang harus, seperti tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya? Karena kita harus bertanggung jawab bersama tentang pelaksanaan trias UKS. Jadi bukan hanya tanggung jawab pihak kesehatan, sekolah punya peran yang sangat penting di dalam pelaksanaan trias UKS. Nah, jadi Bapak Ibu guru, mulai dari kepala sekolah, pengambil kebijakan, tolong ini dirembukkan bersama, diaduk bersama, ya, kolaborasi dengan puskesmas, mana kegiatan-kegiatan dari perencanaan pembelajaran kesehatan yang harus masuk ke dalam KBM, ya, yang harus terimplementasi dalam KBM. Apa yang menjadi acuan kita? Stratifikasi UKS, ya. Lihat stratifikasi UKS, pencapaian indikator yang harus kita benahi di dalam melakukan rembukan, ya. Jangan keluar dari stratifikasi UKS, karena itu yang menjadi penilaian strata sekolah, ya, strata UKS nantinya. Nah, kalau ini sudah terbentuk di sekolah dan sudah berjalan makin bagus, makin baik, sehingga kita buat perencanaan itu makin tahun ke tahun, mulai dari sekolah kita stratanya minimal, kemudian bisa kita naikkan menjadi standar, bisa kita naikkan menjadi optimal, dan bahkan sebagai sekolah sehat dengan stratifikasi paripurna. Itu adalah sekolah yang luar biasa, yang benar-benar memperhatikan kesehatan anak didiknya, ya. Ini sekolah paripurna. Paripurna itu bukanlah sembarang sekolah atau madrasah, yaitu sekolah atau madrasah yang sangat konsen terhadap
kesehatan peserta didik, sayang terhadap peserta didiknya, ya. Jadi benar-benar diurus kesehatannya sehingga anak-anak, ya, peserta didik yang sakit kita obati sakitnya, yang sehat kita tambah kesehatannya, ya. Itu yang penting sehingga terjaminlah kesehatan peserta didik kita, ya. Itu yang menjadi konsen kita Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu di sekolah bisa melaksanakannya. Nah, nanti kami akan sampaikan di deskripsi nanti, dan buku-buku yang digunakan sebagai panduan itu akan bisa di-download, ya, di-download. Kemudian sekolah juga harus mempersiapkan raport kesehatan buat seluruh peserta didiknya, ya, minimal di waktu penjaringan kesehatan. Jadi di kelas 1, 7, dan 10, ya. Jadi itu juga nanti Bapak Ibu bisa download. Silakan Bapak Ibu buat buku raport kesehatan itu jati diri sekolah, ya. Boleh dibuat sedemikian rupa asalkan isinya jangan dirubah, ya. Isi dari standar raport kesehatan itu tidak boleh dikurangi. Kalau Bapak Ibu mau nambah silahkan, tidak apa-apa, ya. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan di sini. Semoga ini bisa menjadi pemikiran kita bersama untuk pencapaian kesehatan peserta didik kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.